Hai pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Di edisi ini saya akan memenuhi request dari sahabat saya, Tauhid Babeh Hidayat, untuk mereview satu biopik seorang musisi reggae legendaris yang lagu-lagunya begitu mendunia dan banyak dikenang orang, Bob Marley. Banyak pula yang menganggap dia pahlawan pejuang perdamaian karena sepak terjangnya yang mempengaruhi dunia. Bob Marley One Love berfokus pada era kala Bob Marley hendak mengadakan konser perdamaian di tengah pergolakan politik yang memanas di Jamaika saat itu, serta lahirnya album Exodus yang kelak akan sukses besar secara komersial dan tembang-tembang di dalam album itu yang menjadi hit. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita tengok dulu alur ceritanya, oke? Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Film diawali dengan sudah ngetopnya Bob Marley di tahun 1976 dan niatnya hendak mengadakan konser gratis di negaranya Jamaika. Konser itu akan diberi judul Smile Jamaica dan akan menyuarakan perdamaian di tengah-tengah konflik politik yang memanas di Jamaika saat itu, di mana persaingan dua calon pemimpinnya membawa perseteruan yang meresahkan rakyatnya. Bob Marley dan bandnya The Wailers mulai latihan di markas mereka untuk persiapan konser tersebut. Suatu malam, beberapa penyelundup bersenjata memasuki markas mereka. Mereka menembaki orang-orang yang berada di situ. Sasaran utama mereka memang Bob Marley. Bob Marley pun ditembak oleh salah seorang penyelundup itu dan langsung terkapar di lantai. Rita Marley, istrinya, juga menjadi korban penembakan. Korban penembakan terparah adalah manajer Bob Marley, Dan Taylor. Walaupun Rita juga berada dalam kondisi kritis karena ditembak di kepalanya, rambut gimbalnya yang tebal menyelamatkannya. Bob sendiri tidak sampai terluka parah. Untunglah tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penembakan itu. Bob jadi trauma karenanya dan menyuruh Rita pergi bersama anak-anak mereka ke Delaware, Amerika Serikat, untuk tinggal bersama ibu Bob di sana demi keamanan. Bob sendiri diamankan oleh para sahabatnya di daerah terpencil dalam perlindungan seorang gangster lokal, Claudie Mesop. Walaupun Bob sendiri sebenarnya tidak mau berurusan dengan gangster, tapi hal ini terpaksa diupayakan oleh sahabat-sahabatnya demi keamanannya sendiri. Claudie sendiri bilang bahwa penembakan itu bukan dilakukan oleh dia dan gerombolannya, juga bukan atas suruhannya. Bob sendiri tetap tampil dalam konser Smile Jamaica setelah peristiwa penembakan itu, namun dia sedih dan kecewa karena orang-orang sebangsanya sendiri tega menembaknya. Bob pun akhirnya memutuskan untuk hijrah ke London bersama bandnya. Mereka sempat menghadiri konser Sex Pistols yang mempelopori demam musik punk rock di Inggris. Dia sempat ditahan polisi setempat karena dicurigai sebagai pembuat onar dan fakta bahwa dia berkulit hitam memperkuat prasangka itu. Chris Blackwell, produser rekamannya, kemudian turun tangan untuk membebaskannya. Kala itu, sosok Bob sendiri belum begitu dikenal selain di negaranya sendiri, sehingga banyak yang belum tahu siapa dia sebenarnya. Di London sendiri, Bob awalnya tidak punya tujuan tertentu dan proyek untuk dikerjakan, sampai salah satu anggota bandnya bingung dan bertanya pada Bob, sebenarnya mau apa mereka di London ini? Bob tidak bisa menjawab pertanyaan rekan bandnya itu. Satu ketika, salah seorang anggota band membeli album soundtrack film Exodus yang dia sukai musiknya. Bob kemudian mendapatkan ide yang akhirnya tertuang dalam lagu ciptaannya yang berjudul Exodus. Exodus sendiri dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai keluaran, salah satu kitab dalam Perjanjian Lama. Kitab ini berisi tentang dipimpinnya bangsa Yahudi oleh Musa menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yaitu Kanaan. Tembang Exodus syarat akan pesan keagamaan dari Rastafari, agama yang dianut oleh Bob yang sebenarnya didasarkan dari Alkitab agama Nasrani dan digabungkan dengan mistisisme dan kesadaran politik Pan-Afrika. Agama ini meyakini bahwa Yesus itu berkulit hitam dan Allah disebut sebagai Jah. Inilah yang menginspirasi syair dalam Exodus, yaitu Movement of Jah People, pergerakan pengikut Tuhan. Rastafari juga meyakini bahwa Kaisar Ethiopia Haile Selassie I yang memerintah antara tahun 1930 dan 1974 adalah inkarnasi dari Allah sendiri dan merupakan perwujudan dari kedatangan kedua Yesus Kristus.
Bob juga memilih desain cover album yang sederhana untuk album Exodus, yang cuma berupa tulisan Exodus doang tanpa gambar apa-apa. Ini sempat ditentang oleh Chris Blackwell dan Howard Bloom, publicist Bob, karena dirasa tidak komersial dan tidak menarik. Namun Bob tetap pada keputusannya, dan akhirnya album Exodus malah semakin mengangkat namanya ke kancah internasional. Album Exodus sendiri sukses secara komersial, di mana beberapa lagunya sempat mendunia dan terkenal di kalangan penggemarnya, seperti Jamming, Waiting in Vain, dan juga One Love, People Get Ready, yang dijadikan judul film ini. Film ini juga diselingi flashback saat Bob masih bocah, di mana ayahnya sendiri tidak mengakuinya sebagai anaknya. Penolakannya atas ajakan ibunya untuk pindah ke Delaware, Amerika, karena dia ingin mengembangkan bakat bermusiknya. Awal kedekatannya dengan Rita, dan juga awal dia mulai masuk dapur rekaman. Film ini juga menggambarkan perselisihannya dengan Rita, istrinya, dalam satu acara pesta yang sifatnya formal di Paris, di mana Bob diperkenalkan oleh Chris pada figur-figur terkemuka yang hadir di situ. Bob merasa cemburu terhadap seorang pria yang berbincang-bincang dengan istrinya dalam acara itu. Mereka kemudian bertengkar di luar gedung. Dari pertengkaran ini, terungkap bahwa suami istri ini masing-masing pernah selingkuh. Rita juga harus menjadi ibu bagi anak Bob dari perempuan lain. Namun pada akhirnya mereka berdamai setelah Bob divonis menderita kanker kulit langka yang secara tidak sengaja terdeteksi dari luka di jempol kakinya saat main bola. Rita bilang padanya bahwa seorang pembawa pesan seperti Bob bisa menjadi pesan itu sendiri dalam hubungannya dengan agamanya. Dia juga menyemangati Bob untuk berbuat sesuatu yang berarti, terutama bagi Jamaika yang sedang dilanda konflik politik yang memanas. Dari sinilah, Bob akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jamaika dan mengadakan konser perdamaian bersejarah yang mendamaikan dua figur calon pemimpin di negaranya itu. Saat kembali ke Jamaika, dia disambut dengan sangat meriah oleh orang-orang sebangsanya. Dia juga memaafkan penembaknya dan tidak mendendam atas apa yang telah dilakukan si penembak padanya. Momen di mana dia marah mengetahui bahwa Dan Taylor, manajernya, telah menipunya dalam hal keuangan, juga dieksekusi dengan baik dan cukup meyakinkan. Bob digambarkan bisa muntap dan marah pada Dan sampai menghajarnya. Dan scene ini cukup membuat saya juga jadi ikut emosi. Menjelang ending, diperlihatkan Bob menyanyikan Redemption Song di depan anak-anak dan istrinya. Film ditutup saat Bob hendak tampil di konser bersejarah itu, di mana dua figur calon pemimpin yang bertikai diperdamaikannya. Klip-klip yang memperlihatkan Bob Marley asli saat wawancara dan tampil di konser ditampilkan saat end credits. Di situ juga diinformasikan bahwa Bob Marley and the Wailers akhirnya berhasil tampil di Afrika, yang sudah diidam-idamkannya, dan sempat digambarkan pula dalam filmnya sebelum dia wafat di tahun 1981 karena kanker yang dideritanya di usia 36 tahun. Usia yang masih sangat muda. Nah, pemirsa, itulah alur cerita dari Bob Marley One Love yang menurut saya cukup menarik, walaupun filmnya sendiri masih berada di level cukup, belum bagus banget. Tapi sebagai penggemar lagu-lagu Bob Marley, saya cukup senang karena banyak dari lagu-lagu ngetopnya yang ditampilkan di film ini yang mengundang saya untuk menyanyikannya saat menyaksikannya, seperti Jamming, Exodus, No Woman No Cry, I Shot the Sheriff, Get Up Stand Up, Redemption Song, dan lain-lain. Lagu-lagu yang menghiasi film ini menjadi daya tarik tersendiri bagi saya, yang membuat saya terbuai dalam adegan-adegannya. Sayangnya para penonton yang menyaksikan film ini bersama saya di gedung bioskop tidak sampai ikut menyanyi bersama saya. Entah karena mereka bukan penggemar Bob Marley atau mereka tidak familiar dengan lagu-lagunya. Sensasi dari diperdengarkannya tembang-tembang tersebut dalam filmnya terasa begitu menonjol buat saya pribadi, dan ini jadi nilai plus tersendiri. Bagi saya, Kingsley Ben-Adir, pemeran Bob Marley di sini, terasa terlalu ganteng untuk jadi Bob Marley. Namun, scene saat dia beraksi dan bernyanyi di panggung, gayanya betul-betul mirip Bob Marley asli, yang mirip orang lagi teler dan kesurupan. Tapi memang begitulah gaya Bob Marley saat di panggung, dan itulah yang menjadi ciri khasnya. Ini poin plus buat Kingsley Ben-Adir. Namun di luar itu, saya merasa kurang terkesan dengan aktingnya. Menurut saya masih di level cukup saja.
Aktingnya di luar adegan nyanyi terasa kurang nendang. Akting Lashana Lynch sebagai Rita Marley justru lebih menarik buat saya. Walaupun sama seperti Kingsley, Rita Marley asli tidaklah secantik Lashana, namun menurut saya dia mampu memberi kesan yang mendalam dalam perannya sebagai Rita. Yang terasa menonjol di film ini adalah ketegarannya sebagai istri seorang Bob Marley, dan juga cintanya terhadap suaminya itu saat dia sedang rapuh karena divonis kanker kulit langka, di mana dia bisa membangkitkan semangat hidup Bob. Walaupun Rita sendiri bukanlah istri yang sempurna dan juga pernah selingkuh sama seperti suaminya, Lashana mampu membawakan perannya dengan emosional dan menarik, sehingga saya dengan mudah bisa berempati padanya. Yang berhasil diangkat film ini menurut saya adalah sisi manusiawi Bob Marley yang digambarkan seperti orang-orang pada umumnya, yang bisa kecewa dan marah di bawah tekanan, juga rapuh saat diterpa kepahitan. Sisi manusiawi Bob ini boleh dibilang cukup berhasil dibawakan oleh Kingsley Ben-Adir. Yang juga memorable bagi saya adalah scene di mana Bob dalam proses rekaman di studio rekaman, di mana dia juga bisa mengalami kebuntuan. Proses penciptaan tembang Exodus di tempat tinggal Bob di London juga digambarkan dengan cukup menarik. Nuansa tahun 70-annya juga berhasil digambarkan dengan baik di film ini. Menurut saya, seharusnya Bob Marley One Love bisa lebih menarik dengan setting era yang digambarkan dengan konflik-konflik yang dihadapinya saat itu. Sama-sama film biopik dan mengangkat kehidupan seorang penyanyi, Elvis garapan Baz Luhrmann yang mengangkat kisahnya dengan manajernya, Colonel Tom Parker, masih lebih menarik dengan sisi-sisi kehidupan Elvis yang digambarkan dengan oke dalam filmnya itu. Bob Marley One Love terasa tanggung dalam penuturannya dan tidak sedalam dan semengesankan Elvis. Kalah kelas dibanding Elvis. Jadi skor saya untuk film ini 6/10. Tidak terlalu mengecewakan, tapi juga tidak terlalu bagus. Masih dalam level cukup lah. Nah, pemirsa, sekian dulu review dari saya. Kita jumpa lagi di review berikutnya. Bye!